Selamat siang semuanya. Hari ini perkenalkan, saya Mama CGP Angkatan 10 dari SDN Pademangan Barat 07. Saat ini saya bersama dengan Ibu Kepala Sekolah, Ibu Sipra Opin Paulima dari SDN Pademangan Timur 06. Saat ini saya bersama beliau akan mewawancarai tentang masalah pengambilan keputusan modul 3.1. Selamat siang Ibu. Selamat siang Bu Mamai. Apa kabar hari ini? Luar biasa, kabar baik. Bagaimana dengan Bu Maimai? Alhamdulillah Ibu sehat. Terima kasih Ibu. Saya mohon waktunya meluangkan waktu hari ini untuk wawancara mengenai bagaimana pengambilan keputusan dalam modul CGP 3.1. Baik Ibu, untuk selanjutnya saya akan mengajukan beberapa pertanyaan ya Bu. Baik, terima kasih. Untuk pertanyaan yang pertama Ibu ya, selama ini ya Ibu, bagaimana Anda dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau dilema moral Ibu? Saya melihat dari segi hukum, apabila kasus tersebut melanggar hukum, maka sudah tertentu benar salah lawan salah. Namun jika masih bisa dikatakan benar lawan benar, maka dilema etika. Dengan cara menganalisis apakah keputusan yang akan diambil antara benar dan salah rujukan moral, ataukah benar dengan benar dilema etika. Kalau dilema etika lebih menekankan pengambilan keputusan yang tepat dan bijaksana, karena tidak ada keputusan yang salah di dalamnya, sedangkan rujukan moral antara benar lawan salah. Baik Ibu, terima kasih. Untuk pertanyaan selanjutnya Ibu ya, selama ini bagaimana Anda menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Anda, terutama dalam kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama atau benar-benar sama dan benar-benar mengandung nilai kebajikan? Sebelum keputusan diambil terlebih dahulu, dikumpulkan fakta, siapa yang terlibat, menganalisis benar salahnya, terus membuat alternatif solusi dan membuat keputusan, kemudian mengidentifikasikannya, serta kesemuanya harus dibawa dalam doa. Diawali dengan penelusuran masalah, kemudian mengidentifikasikan masalah, hingga bentuklah kesimpulan. Dari kesimpulan ini sebagai dasar dalam pengambilan keputusan. Utamakan yang menjadi prioritas dengan keputusan berpihak pada murid, tapi tetap memegang teguh kebijaksanaan. Baik, cukup jelas ya Bu dalam menjalankan keputusan yang untuk poin 2. Selanjutnya untuk yang ketiga nih Bu, langkah-langkah atau prosedur apa seperti apa yang biasa Anda lakukan selama ini? Langkahnya yang pertama, menentukan penyebab permasalahan, menentukan siapa yang terlibat, berdiskusi dengan warga sekolah, membuat beberapa solusi keputusan, menimbang lagi dan berbagi sudut pandang sebelum memutuskan setiap keputusan yang dilakukan, dibawa dalam doa. Mengidentifikasikan masalah, mengklarifikasi tujuan khusus yang diinginkan, memeriksa berbagai kemungkinan untuk mencapai tujuan dan melakukan keputusan. Mengidentifikasikan masalah, kemudian melakukan diskusi dengan pihak yang terlibat untuk mengambil keputusan yang terbaik. Baik Ibu, kita lanjut dengan keempat ya Bu ya. Hal-hal apa saja yang selama ini Anda anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus yang dilema etika? Yang pertama, mengidentifikasikan masalah, mengumpulkan informasi yang relevan, mencari solusi, mempertimbangkan kembali sebelum membuat keputusan akhir, memberikan jawaban yang berbeda, yaitu memanggil secara personal
yang berkaitan dengan kasus dilema etika, menanyakan permasalahan untuk menggali informasi sehingga dapat memberikan solusi tergantung tingkat kerumitan masalahnya. Berarti tergantung dengan kerumitan masalah ya Bu ya. Oke, selanjutnya hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Yang pertama, mencari keputusan yang terbaik karena keduanya merupakan masalah yang sama-sama benar yang harus menguntungkan kedua belah pihak. Di saat keputusan yang diambil bertentangan dengan keputusan dari pihak lembaga, keputusan diambil terkadang melanggar prinsip keadilan bagi anggota yang lain karena seolah-olah seperti ada perlakuan yang istimewa dari pihak pengambil keputusan. Baik Ibu, selanjutnya untuk pertanyaan yang keenam ya Bu, apakah Anda memiliki kendala atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika, dan apakah Anda langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk penyelesaiannya atau bentuk prosedur seperti apa yang Anda jalankan? Yang saya jalankan sesuai regulasi yang ada, di mana tergantung permasalahannya. Masalah ringan maka bisa langsung diputuskan, tapi jika masalah berat dilakukan proses seperti yang dijelaskan di poin 3 yang sesuai tingkat kompleksitas kasus yang terjadi. Seringkali masalah diselesaikan pada saat itu juga, tapi ada juga masalah yang memang harus diselesaikan pada jadwal tertentu sesuai dengan keberpihakan kepada siswa dan apa permasalahan yang selalu continue. Baik Ibu. Terus selanjutnya, apakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Anda dalam menyelesaikan keputusan dalam kasus dilema etika? Saya selalu mengajak, pertama adalah wakil kepala sekolah, di mana adalah tim saya sebagai kepala sekolah. Saya juga selalu mengajak warga sekolah, stakeholder, wali murid, orang tua yang memiliki kedekatan dengan permasalahan pihak terkait, dan terutama juga permasalahan aturan yang berlaku dari lembaga serta pola pikir dari tokoh yang diidolakan seperti keluarga, pihak yang terkait dalam suatu permasalahan, dan saya juga melibatkan komite sekolah untuk menyelesaikan setiap permasalahan yang ada di sekolah. Jadi ada kerjasama stakeholder dan tim. Bagus sekali ya Bu, ada kerjasamanya ya. Jadi saling berkolaborasi ya Bu. Selanjutnya untuk pertanyaan yang terakhir ya Bu ya. Dari semua hal yang telah disampaikan, pembelajaran apa yang dapat Anda petik dari pengalaman Anda dalam pengambilan keputusan dilema etika? Saya menjadi lebih bijaksana dalam menganalisis sebuah permasalahan untuk dijadikan pertimbangan menentukan solusi. Setiap pengambilan keputusan harus dilakukan sesuai dengan nilai kebajikan, berpihak pada murid. Setiap mengambil keputusan pasti akan memiliki resiko, maka dari itu keputusan yang paling minimalir resiko yang akan terjadi. Jadi sebelum mengambil keputusan, kita harus berpikir sebab dan akibat dampak yang terjadi kepada siswa maupun warga sekolah. Baik Bu, terima kasih atas penjelasan kepada saya. Terima kasih atas waktunya juga ya Bu. Selamat siang Ibu. Selamat siang Bu Mamai, sukses selalu untuk CGP Angkatan 10. Semoga ilmunya bisa terimplementasikan kepada teman-teman di seluruh guru-guru. Baik, amin, terima kasih Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Mamai, CGP Angkatan 10 dari SDN Pademangan Barat 07. Saat ini saya sedang bersama dengan Ibu Kepala Sekolah saya, Ibu Nur Hidayati SPD. Apa kabar Ibu? Baik, Bu Mamai. Bagaimana kabarnya? Baik. Alhamdulillah. Siang ini Ibu, saya mohon maaf
minta waktunya sebentar ya Ibu. Siap. Untuk mewawancarai Ibu mengenai pengambilan keputusan pada modul 3.1. Ya, siap. Baik Ibu, saya mohon untuk mengajukan beberapa pertanyaan Ibu ya. Silakan. Baik Ibu, untuk saat ini pertanyaan yang pertama yang saya akan ajukan yaitu selama ini bagaimana Ibu mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika ataupun bujukan moral? Ya. Apa selama saya melihat dari segi hukum, apabila kasus tersebut melanggar hukum, maka sudah tentu masalah benar melawan salah. Nah, namun jika masih bisa dikatakan benar lawan salah atau benar lawan benar, maka dilema etika. Ya, baik Bu ya. Ya. Berarti kalau benar lawan benar itu dilema Ya, etika dilema ya Bu. etika, ya. Ya, baik, terima kasih Ibu. Untuk pertanyaan nomor 2 ya Ibu ya. Ya, siap. Lalu Ibu selama ini bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan bersamaan, Ya. yaitu benar sama benar dan dalam mengandung nilai kebajikan. Jadi untuk mengambil keputusan di sekolah itu terutama kita melibatkan guru, melibatkan semua yang ada di sekolah, ya. Semua guru boleh, bisa mungkin ada stakeholder yang lainnya seperti ada tenaga administrasi, guru dan yang lain. Itu cara mengambil keputusan yang melibatkan Semua stakeholder yang ada di sekolah ya Bu. Baik. Selanjutnya untuk pertanyaan nomor 3 ya Bu. Lalu langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Ibu lakukan selama ini? Langkah-langkah yang diambil itu menentukan penyebab permasalahannya dulu, terus menentukan siapa yang terlibat dan kita berdiskusi dengan warga sekolah. Jadi kita melihat permasalahannya, langsung kita melibatkan warga yang bermasalah dan kita mendiskusikannya. Begitu, dilihat dulu masalahnya Ya. ya, kemudian didiskusikan bersama Ya, ya. ya. Baik Ibu, untuk Ya. pertanyaan nomor 4 ya Bu. Ya. Hal-hal apa saja yang selama ini Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Ya, pertama mengidentifikasi masalah, mencari masalahnya, terus memberikan solusi dan memberikan solusi yang relevan. Ya, Mengidentifikasi masalah dulu ya Bu. ya, Ya. betul. Selain itu memberikan solusi yang Ya, relevan ya. mencari masalahnya juga. Baik. Untuk nomor 5 ya Bu, hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus dilema etika? Mencari keputusan yang terbaik karena keduanya itu merupakan masalah yang sama-sama benar-benar, ya, jadi harus menguntungkan kedua belah pihak. Untuk nomor 6, selanjutnya, apakah Ibu memiliki sebuah tata kelola atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Lalu, apakah Ibu langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk penyelesaiannya? Terus bentuk atau prosedur apa yang Ibu lakukan? Jadi jika masalahnya itu biasa atau ringan, maka langsung diputuskan, ya. Tapi jika masalahnya itu berat, maka dilakukan proses seperti yang dijelaskan di poin yang ketiga tadi. Langkah-langkah tadi ya Bu ya. Untuk nomor 7 ya Bu. Lalu adakah seseorang atau faktor-faktor apakah yang selama ini mempermudah Ibu atau membantu Ibu dalam pengambilan keputusan kasus-kasus dilema etika tersebut? Ada, jadi selalu mengajak warga sekolah untuk mengambil keputusan. Ya, jadi orang yang memiliki masalah itu dengan permasalahannya, pihak yang
dekat dengan permasalahannya dan aturan yang berlaku dari lembaga pada pola pikir yang dan tokoh dari masalah itu. Baik. Untuk yang terakhir nih Bu Ya. ya. Lalu semua hal yang telah disampaikan, pembelajaran apa yang dapat Ibu petik dari pengalaman Ibu dalam pengambilan keputusan di arena etika? Saya jadi merasa lebih bijaksana saat pengambilan keputusan dan untuk dijadikan pertimbangan menentukan solusi. Begitu ya Bu. Iya. Baik Bu, terima kasih. Saya sudah merasa puas dengan jawaban-jawaban yang Ibu berikan. Terima kasih juga atas waktunya. Terima kasih juga Bu Mama. Iya. Semoga ini bermanfaat untuk kita semua Iya. dan semoga Bu Mama juga nanti lulus dengan predikat baik. Amin. Terima kasih Ibu. Ya, Ya. sama-sama Bu Mama. Selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.